Yang pertama adalah C2H6 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, untuk menyetarakan reaksi, karena di sini setarakan persamaan reaksi berikut, artinya jumlah C yang di sebelah kiri dengan C yang di sebelah kanan harus sama. H yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan harus sama. Demikian juga dengan yang atom O-nya, ya, harus sama jumlahnya. Nah, berarti kita harus mencari koefisien yang ada pada tiap-tiap molekul yang bereaksi, ya. Nah, caranya gimana? Kita misalkan ya, sebentar, saya ambil kertas dulu ya. Nah, yang nomor 1, C2H6 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, nanti kan koefisiennya yang kita cari nanti, ini masing-masing koefisien yang di depan tiap molekul ini kita cari. Nah, kita belum tahu ya, kita misalkan yang ini A, kemudian yang ini B, yang ini C, yang ini D, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk atom C kita lihat jumlah atom C yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan harus sama, berarti nanti 2 kali A jumlahnya. Kemudian berarti yang di sebelah kanan ini nilainya sama dengan, ya, harus sama dengan 2C. Oh, 2C. C aja ya. 2-nya ikut di O ya. Jadi 2A sama dengan C. Kemudian atom H. Jumlah atom H. Berarti ini 6A sama dengan yang ini 2D. Kemudian yang atom O-nya. Atom O berarti yang ini 2B. Nilainya harus sama dengan yang di sini ya. Berarti sama dengan O ya. O berarti sama dengan yang ini 2C ditambah dengan D. Nah, kita lihat yang di sini dulu ya. Ini bisa kita sederhanakan ya. 6A sama dengan 2D. Berarti nanti kalau kita bagi 2 jadinya kan 3A sama dengan D. Atau dengan kata lain, kalau kita bikin perbandingan, A per D sama dengan 1/3 atau 1/3. Ini artinya nanti nilai A-nya sama dengan 1, D-nya ya, D-nya itu sama dengan 3. Nah, ketemu nih A dan D-nya. Tinggal kita cari C dan B. Nah, kita cari C-nya dari sini. 2A sama dengan C. Nah, A-nya kan 1 tadi. Berarti 2 kali 1 sama dengan C. Berarti C-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari B-nya dari sini. 2B sama dengan 2C. 2C berarti 2 kali C ya. C-nya 2 ditambah D-nya 3. Berarti 2B sama dengan 4 ditambah 3. 4 tambah 3 berapa? 4 ditambah 3 sama dengan 7 ya. Berarti nanti nilai B-nya sama dengan 7/2 ya. 7/2. Ya. Nah, seperti ini ya. C-nya 2 ya. 4. Nah, berarti nanti kan kalau dituliskan kan nanti jadi gini ya. Nah, A-nya tadi 1 ya. Tinggal saya ditulis satunya C2H6 ya, kemudian ditambah dengan B-nya 7/2 ya. Kemudian ini 7/2 O ya, O2
Kemudian menjadi C-nya itu reaksinya kan ini ya. Sebentar. Nah, ini kan CO2 ya. Berarti nanti CO2. C-nya itu berarti 2 ya. 2 CO2 ditambah dengan D-nya adalah 3. 3 H2O. Nah, kita lihat. Di sini bilangan bulat, sedangkan di sini pecahan. Nah, berarti nanti kita agar pecahnya ini kita jadikan bilangan bulat, berarti nanti harus kita kalikan dengan 2 semuanya. Kita kalikan dengan 2, berarti nanti jadinya gini. Ini kan depannya 1 nih. Karena gak ditulis ya. Depannya 1 berarti 2 kali 1 2 C. Jadi 2 hasilnya adalah 2C2H6 ditambah dengan ini kali 2, 2-nya hilang. Jadinya 7O2. Ya. Nanti menghasilkan yang ini kali 2 jadi 4 CO2. Ya. Ditambah dengan yang ini jadinya 6H2O. Nah, udah ketemu nih. Nah, ini udah sama nih. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita lihat. C-nya 4, berarti 2 kali 2 kan 4. Yang ini juga 4. Hanya ini H6 kali 2. 12. Ini juga 12. O-nya 14. Ini O-nya 8. 8 tambah 6, 14 juga. Sudah setara ya berarti ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita tuliskan dulu ya untuk yang nomor 2-nya. Kita tuliskan soalnya dulu. Ca OH2 ditambah dengan H3PO4 menjadi Ca3PO4 2 ditambah dengan H2O. Nah, di sini kita diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi. Artinya nanti jumlah atom-atom Ca ya, misalkan Ca yang di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom yang di sebelah Ca yang di sebelah kanan. Nah, kita lihat, kita hitung dulu untuk yang Ca-nya. Oh ya, seperti yang nomor 1 kita kasih koefisiennya ya. Ini misalkan A, ini B, ini C, kemudian yang ini D. Ca berarti nanti A. Di sini nggak ada Ca lagi ya. Kemudian yang sini berarti Ca-nya 3 ya. 3 kali C. Berarti nanti sama dengan 3C. Kemudian O sekarang O. O di sini 2. 2A ya berarti. 2A. Di sini ada O juga ya. Berarti tambah 4B. Nanti sama dengan yang ini kan 8 ya. 8C ditambah dengan yang ini D. Kemudian H. H-nya berarti 2A ditambah dengan yang ini 3B. Sama dengan yang ini 2D. Kemudian yang P-nya atau P-nya ada di sini aja ya. Berarti B sama dengan yang ini 2, berarti 2C. Nah, udah ketemu ya. Nah, sekarang kita cari, misalkan kita cari dulu dari sini ya. Nah, dari sini kan A sama dengan 3C. Nah, berarti perbandingan antara A dengan C itu sama dengan 3:1. Artinya nilai A-nya sama dengan 3, kemudian C-nya sama dengan 1. Nah, ini udah ketemu nih A dan C-nya. Kemudian kita cari B. B-nya dari sini ya. Kita cari B-nya. B-nya sama dengan 2C. Berarti 2, C-nya 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ketemu nih B-nya.
Kemudian kita cari D-nya ya, kita cari D dari sini atau dari sini juga bisa ya. Lebih enak dari sini. Kita cari D-nya berarti 2A. Berarti 2 kali 3. Karena A-nya kan 3 ya, ditambah dengan 3 kali B-nya 2 sama dengan 2D. Berarti ini 6 ditambah 6 sama dengan 2D. Berarti nanti 12 sama dengan 2D. Berarti D-nya sama dengan 6 ya. 12 bagi 2. Nah, ketemu nih D-nya. Nah, berarti nanti koefisien reaksinya agar setara itu menjadi gini. A-nya kita ganti dengan berapa tadi? 3 ya. Berarti nanti 3CA OH 2 ditambah B-nya tadi 2H 3, kemudian PO 4 menjadi C-nya 1 ya. Satunya nggak usah ditulis, langsung aja CA3 PO 4 2 ditambah dengan D-nya tadi 6. Berarti 6H2O. Nah, kalau kita misalkan cek nih CA nih ada 3, di sini juga ada 3. O-nya kan berarti ini 2 kali 3 6 ya. 6 ditambah dengan 2 kali 4 8, 14 ya. Yang sebelah kiri 14. Berarti yang di sini ini 8 ditambah 6, 14 juga. Sama ya. Kemudian P-nya ini 2, di sini juga 2 ya. Ini udah setara ya, atau reaksinya. Nah, sekarang yang nomor selanjutnya, yang nomor 3. ALS ditambah HCl menjadi AlCl3 ditambah H2. Nah, ini kalau ada reaksi seperti ini reaksinya termasuk sederhana ya. Kita bisa langsung aja nih. Kita bisa langsung kerjakan. Nah, jadi nggak perlu pakai A, B, C tadi ya. Kita tidak perlu misalkan koefisien yang ini A, ini B, ini C, kemudian kita cari masing-masing. Nah, cara yang gini ya. Kuncinya itu adalah pada nilai atom yang ganjil. Ini Cl kan ganjil nih. Ya. Cl-nya ganjil. Berarti nanti kalau saya kalau kita lihat ya, ini Cl-nya 3, ini Cl-nya 1. Nah, ganjil agar ini bisa kita cari koefisiennya, kita harus menjadikannya menjadi jumlahnya menjadi genap. Nah, berarti agar menjadi genap berapa? Nah, berarti di sini 2 nih. Di sini 2. Nah, kalau di sini 2, berarti kan 2 dikali 3, 6 kan? Sedangkan di sini 1. Nah, berarti di sini 6 nih. Nah, C-nya udah sama nih, 6. AL-nya berapa? AL-nya 2. Berarti di sini harus ditambahin 2 koefisiennya. Ya. Nah, saya pakai warna merah aja ya biar kalian lihat kan. Yang ini 2. Yang ini 6 tadi ya. Ini 2. Nah, sekarang hanya 6. Sedangkan di sini baru 2 kan. Nah, agar menjadi 6 berarti 2 harus dikalikan dengan 3. Berarti ini 3 nih. Nah, ini udah setara nih reaksinya. Nah, yang nomor 4 juga sama nih. Ini sederhana nih bentuk persamanya. Nah, kita lihat nih. Ini ganjil. Yang ini genap ya. Nah, agar menjadi genap, agar sama dengan ini. Oh, ini juga ganjil ya. Ini ganjil. Berarti nanti agar O-nya menjadi genap, berarti harus dikalikan 2. Jadi yang kita lihat itu nilai O-nya dulu. Ya, karena di sini hanya 1. 1 itu bisa dikalikan berapa aja ya. Nah, kalau ini 2, berarti kan kalikan 10 ya, 10. Berarti ini harus 10 nih jumlahnya. Nah, kita lihat sekarang. N-nya di sini jadi 4 kan? Nah, agar N-nya ini 4, berarti di sini koefisiennya harus 4. Ini 4 nih. Berarti kan 4N. Ini jadi 4N kan? Ini O-nya udah 4 ya, 4. Di sini 10. Nah, kurangnya berapa? Kurangnya 6.
Nah, di sini O2 agar menjadi 6 berarti di sini koefisiennya harus 3. Nah, mudah ya. Ini udah setara nih persamaan kiri dan kanan. Nah, yang terakhir ini sama nih, ini lebih sederhana lagi. Kita lihat, ini gak ada yang ganjil ya. Nah, ini semuanya genap. Nah, kalau satu, hitungannya kita tinggal sesuaikan dengan yang kelipatannya ya. Ini N-nya ada 2, berarti NA-nya harus kalikan 2. O-nya ada 2 kan, 1, 2. Nah, sama nih, O-nya ada 2, H-nya 2, A-nya 2. Nah, udah langsung ketemu nih. Hasilnya adalah Na2O ditambah dengan H2O menghasilkan 2NaOH. Mudah ya. Demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan menyetarakan persamaan reaksi. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di video saya kali ini bisa kalian pahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian putar ulang videonya, kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.